Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan dari PT Berkah ya, di mana pada pertemuan kali ini kita akan coba bahas mengenai general ledger atau biasa disebut sebagai buku besar umum. Nah, di mana untuk fungsi dari buku besar sendiri ini adalah sebagai alat untuk meringkas data transaksi yang telah dicatat di dalam jurnal, baik itu jurnal khusus maupun jurnal umum. Nah, untuk cara pencatatannya sendiri atau cara pengisian dari buku besar ini, yang pertama adalah setelah kita buatkan kolom untuk bentuk buku besarnya ya, untuk masing-masing seluruh akun yang ada di daftar akun. Langkah selanjutnya setelah kita sudah siapkan untuk bentuk buku besarnya seperti ini, maka langkah selanjutnya kita akan coba memasukkan atau menginput saldo awal dari masing-masing akun yang bisa kita ambil dari soal, yaitu dari neraca saldo per 1 Desember atau neraca saldo 30 November 2013. Nah, di sini terlihat ada daftar saldo awal ya, dari cash in bank sampai dengan bank servisat ya. Ini akan kita masukkan ke dalam buku besar sebagai saldo awal dari masing-masing akun. Nah, cara untuk menginput saldo awal dari masing-masing akun yang ada di soal ini, caranya adalah misalnya di sini ada kolom ada akun cash in bank, ada saldo debit. Berarti di sini kita akan masukkan di buku besar cash in bank, yaitu di sini penanggalannya karena saldo dia buatkan tanggal 1. Kemudian untuk deskripsinya adalah kita buat saldo, kemudian kolom ref kita buatkan untuk inisial dari deskripsi ini sendiri. Nah, karena cash in bank di soal ini saldonya sebagai saldo debit, maka di buku besar karena ini ada saldo, kita langsung masuk ke kolom balance, karena kolom balance ini digunakan untuk mencatat saldo ya dari masing-masing akun atau saldo dari adanya perubahan setelah adanya transaksi yang sudah kita catat di buku di jurnal khusus ataupun di jurnal umum. Oke, kita masukkan di sisi debit untuk saldo cash in banknya. Oke, baik, untuk mempermudah cara inputnya kita akan coba bagi seperti ini. Kita akan bagi menjadi 2 layarnya untuk proses untuk mempermudah proses pengisiannya untuk saldo awalnya. Ya, di sini telah saya masukkan atau sudah saya masukkan untuk saldo awal dari cash in bank. Kemudian selanjutnya kita masukkan untuk saldo awal dari petty cash ya. Jadi langkah pertama kita masukkan saldo awal terlebih dahulu semua akun ini ya ke dalam buku besar sesuai dengan nama dan kode akunnya. Oke, saldo sama, kemudian petty cash ini ada di saldo debit sebesar 3 juta. Kita masukkan di sini. Oke, selanjutnya ada core receivable ya, kita masukkan untuk core receivable, berarti di sini ya buku besar core receivable tanggal 1 ya, keterangannya sama saldo. Kemudian core receivable pun ada di sisi debit. Kita masukkan di buku besar di kolom balance di sisi debit. Oke, selanjutnya untuk allowance for debt full debt di sini. Ya. Ada di sisi kredit ya di sini. Oke, kita masukkan tanggal 1. Oke, di sini refnya adalah TB. Ya, karena di sini sisi kredit, maka kita masukkan di kolom saldo di sisi kredit untuk allowance for debt full debt. Oke, selanjutnya untuk merchandise inventory di sini ada di sisi debit. Oke, masukkan tanggalnya masih sama tanggal 1. Oke, keterangannya saldo. Kemudian refnya adalah TB atau trial balance. Oke, karena di sini untuk merchandise inventory di sisi debit, maka kita masukkan di kolom saldo atau kolom balance di sisi debit. Oke, lakukan seperti itu sampai dengan saldo terakhir sampai bank service charge ya. Lakukan seperti terus menerus sehingga saldo awal ini bisa ke input semua ke dalam buku besar sesuai dengan nama akun dan kode akunnya. Oke, sekarang kita akan coba masukkan semuanya. Oke, saya perbesar. Ya, jadi kita masukkan semuanya ya sesuai dengan nama akun dan kode akunnya. Ya, karena sudah saya rekap sehingga di sini mempermudah saya untuk menginputnya. Oke, kita masukkan semua sebagai saldo awal, tanggalnya semua dibuat tanggal 1. Oke, nilai saldonya ini sesuai dengan yang di daftar saldo sini ya. Ya, sesuai dengan yang ada di daftar sini. Oke, lakukan terus seperti itu sampai habis. Masukkan semua saldonya.
Nah, setelah semua saldo awal yang ada di soal ini sudah kita input semua ke dalam buku besar, ke masing-masing akunnya, maka langkah selanjutnya kita akan coba posting semua data akun yang muncul di jurnal khusus ini ke dalam buku besar. Baik itu yang di sales journal, purchase journal, cash receipt journal, cash payment journal, petty cash maupun general journal. Jadi semua yang ada yang muncul di semua jurnal khusus ini kita akan posting semua ke dalam buku besar. Seperti itu ya, baik itu dari sales journal maupun purchase journal dan seterusnya. Kita akan posting semua akun-akun yang muncul di jurnal khusus dan jurnal umum ya, di general journal ini. Kita akan coba posting semua ke dalam buku besar sesuai dengan akun yang muncul di jurnal khusus itu. Nah, untuk proses posting dari jurnal khusus ke dalam buku besar ini, kita cukup berpatokan pada data rekapitulasi yang ada di masing-masing jurnal. Karena data rekapitulasi ini sudah mewakili seluruh akun yang muncul di jurnal khusus yang ada. Oke, cara posting dari jurnal khusus ke dalam buku besar, caranya adalah, misalnya di sini saya akan posting semua akun yang muncul di jurnal khusus atau di jurnal khusus sales journal ini ke dalam buku besar. Oke, di sini saya akan coba menggunakan data yang ada di rekapitulasi. Karena rekapitulasi ini sudah mewakili seluruh kode akun atau nama akun yang muncul di jurnal khusus itu. Oke, yang pertama saya akan coba posting untuk data-data akun yang muncul di sisi debit di sales journal ini sesuai dengan kode akunnya. Misalnya yang pertama adalah untuk di sales journal di sini muncul akun 1/1210. Oke, ini akan kita posting ke dalam buku besar. Oke, kita akan cari di buku besar untuk 1/1210. Berarti yang ini. Oke, berarti ini adalah kode akun untuk account receivable. Oke, kita akan masukkan di sini dari sales journal untuk yang kode akun 1/1210 ini ke dalam buku besar. Caranya adalah kita buatkan dulu tanggal 31. Jadi posting dari jurnal khusus ke dalam buku besar itu penanggalan selalu menggunakan tanggal 31. Oke, deskripsinya ini adalah keterangan. Kita ambil di sini dari sales journal ya. Untuk posting ini kita ambil dari sales journal, berarti untuk di buku besar ini untuk description kita ambil keterangannya adalah sales journal atau sumber jurnalnya adalah dari sales journal. Kemudian refnya di sini saya kasih untuk SJ artinya sales journal. Kemudian kita lihat di sini untuk di sales journal account receivable ini muncul ada di sisi debit. Berarti di buku besar ini kita akan posting di sisi debit. Berarti di sini. Oke, setelah kita posting dari jurnal khusus ke buku besar, kita akan masuk ke kolom saldonya. Sebelumnya ada saldo core receivable itu ada 55 juta. Kemudian ada hasil posting dari buku besar core receivable itu sebesar 89.575.000. Oke, di sini debit ketemu debit. Oke, jika saldonya sama maka kita akan jumlahkan 55 juta ditambah dengan 89.575.000 sehingga ketemulah saldo per tanggal 31 sementara adalah 144.575.000. Oke, selanjutnya kita akan posting yang kedua. Kita akan masuk ke buku besar 5/1/100. Kita akan cari buku besar 5/1/100. Oke, 51/100 berarti ini. Oke, berarti adalah akun cost of goods sold. Oke, caranya sama, kita masukkan tanggal 31. Deskripsinya adalah karena kita mau posting dari jurnal penjualan ini. Berarti untuk deskripsinya sekali lagi ini kita kasih keterangan adalah sales journal atau sumber jurnalnya dari sales journal. Oke, di sini SJ. Oke, sekali lagi di sini untuk cost of goods sold ini muncul di sisi debit. Oke, berarti di jurnal di buku besar kita akan posting di sisi debit. Oke, kita akan masuk ke kolom saldo atau balance. Sebelumnya ada saldo debit 323.440. Kemudian ada posting atau hasil posting dari sales journal itu di sisi debit 52.300. Oke, di sini debit ketemu debit berarti kita jumlahkan sehingga menghasilkan saldo debit sebesar 375.740.000. Oke, setelah sisi debit ini sudah kita posting, maka selanjutnya kita akan coba posting untuk yang di sisi kredit yang ada di jurnal khusus sales journal ini. Oke, kita masukkan untuk kode akun yang pertama adalah 1/1310. Kita masuk ke buku besar 1/1310. Oke, 1/310 berarti ini akun merchandise inventory.
Oke, kita masukkan tanggal 31. Keterangannya adalah sales journal ya. Kita akan posting dari sales journal yang ini. Kemudian di sini SC. Oke, untuk merchandise inventory di sales journal ini ada di sisi kredit. Berarti kita akan posting di buku besar di sisi kredit. Oke, berarti di sini. Ya, seperti itu. Oke, baru kita masuk ke kolom balance atau kolom saldo. Oke, sebelumnya ada saldo merchandise di sisi debit itu 82 juta. Kemudian ada hasil posting dari sales journal di sisi kredit 52 juta 300. Oke, karena saldo debit ini lebih besar ketimbang kredit ya, hasil posting dari sales journal, berarti di sini debit dikurangi kredit. 82 juta dikurangi 52 juta 300. Di sini ketemulah hasil saldo debit sebesar 29 juta 700. Oke, itu untuk yang kode 1/1310. Oke, kita akan posting yang kode akun yang kedua 2/1310. Oke, kita cari buku besar 1310. 2/1310. 2/1310. Berarti yang ini ada PPN outcome di sini. Oke, kita masukkan tanggal 31. Deskripsinya adalah masih sales journal karena kita masih posting dari sales journal. Kemudian di sini SC. Kita lihat PPN outcome di sales journal itu muncul di sisi kredit yaitu sebesar 8.110.000. Kita masukkan di sini di sisi kredit, berarti di sini. Oke, baru kita masuk ke kolom saldo. Sebelumnya ada saldo kredit itu 73 juta 700. Kemudian ada hasil posting dari sales journal di sisi kredit itu 8 juta 110. Sehingga di sini kredit ketemu kredit maka kita jumlahkan. Ketemulah saldo untuk PPN outcome sebesar 81 juta 810.000. Oke, lanjut untuk yang kode selanjutnya 4/1 100. Oke, kita cari untuk buku besar 4/1 100. Oke, berarti yang ini sales of merchandise atau sales di sini. Oke, masukkan tanggal 31. Keterangannya adalah masih sales journal. Kemudian di sini keterangannya adalah atau refnya SC. Oke, merchandise inventory atau sales of merchandise ini di sales journal muncul di sisi kredit 81 juta 100. Berarti kita masukkan di sisi kredit 81 juta 100. Oke, kita masuk ke kolom saldo. Di sini saldo kredit 554 juta 500. Ada hasil posting dari sales journal di sisi kredit 81 juta 100. Sehingga karena kredit ketemu kredit maka kita akan jumlahkan, ketemu saldo kredit 635 juta 600.000. Oke, selanjutnya untuk yang kode 4/2 100. Kita cari kode 4/4 berapa tadi? 4/2 100. 4/2 100 berarti yang ini free collected. Oke, berarti kode ini free collected. Oke, kita masukkan tanggal 31. Deskripsinya masih sales journal. Refnya di sini adalah SC. Oke, di sales journal untuk free collected ini muncul di sisi kredit. Oke, berarti kita akan posting di sisi kredit, berarti di sini. Oke, 365.000. Lanjut kita ke kolom saldo. Sebelumnya ada saldo kredit 7 juta 500, ada posting dari sales journal di sisi kredit 365.000. Sehingga kredit ketemu kredit, maka kita jumlahkan, ketemu saldo kredit untuk free collected sebesar 7 juta 865.000. Oke, selesai. Jadi untuk sales journal ini sudah kita posting semua akun-akun yang muncul di sales journal ke dalam buku besar. Oke, untuk sales journal selesai. Sekarang kita masuk ke purchase journal. Oke, di purchase journal kita lihat rekapitulasi. Di sini hanya ada 3 akun ya, berarti cukup cepat ini. Nah, di sisi debit ada 2 akun. Oke, sekarang kita akan posting dari sisi debit dulu. Kita akan posting untuk kode akun 1/1310. 1/1310. Kita cari di atas 1/1310. 1/1310 ya. Oh ya, berarti yang ini ya. Berapa tadi? 1/1310. Berarti yang ini. Oke, merchandise inventory berarti. Oke, kita masukkan tanggalnya tanggal 31. Oke, deskripsinya karena kita mau posting dari purchase journal atau kita mau ambil dari purchase journal, maka di sini keterangannya adalah purchase journal. Oke, di sini adalah PJ
Kemudian untuk merchandise inventory di purchase journal ini ada muncul di sisi debit. Oke, berarti kita akan posting di sisi debit, berarti di sini. Ya, seperti itu, 38 juta. Sekarang kita akan hitung. Sebelumnya ada saldo debit 29.700.000. Kemudian ada hasil posting dari purchase journal di sisi debit 38 juta. Karena debit ketemu debit, maka ini akan kita jumlahkan. Sehingga di sini ketemulah saldo debit sebesar 67.700.000. Oke, untuk yang pertama selesai. Sekarang kita akan coba posting untuk kode yang kedua, 2/1320. 2/1320. 2/1320, berarti yang ini. Ya, yang ini ada PPN income, berarti 2/1320 itu adalah akun PPN. Oke, kita isi masuk tanggal 31. Deskripsinya adalah masih purchase journal ya, karena kita sedang posting dari purchase journal ini. Oke, selanjutnya di sini untuk ref-nya adalah PJ. Oke, PPN income di purchase journal ini ada di sisi debit. Berarti kita akan posting di sisi debit, berarti di sini. Oke, lalu kita masuk kolom saldo. Sebelumnya ada saldo PPN income debit itu 56.100.000. Kemudian ada hasil posting dari purchase journal itu 3.800.000. Berarti karena debit ketemu debit, kita jumlahkan di sini, ketemulah saldo untuk PPN income sisi debit itu 59.900.000. Oke, selanjutnya kita masuk ke kolom kredit. Oke, di kredit hanya ada satu akun, yaitu 2/1210. Kita cari 2/210. Berarti kita cari di atas 2/, ya berarti yang ini account payable 2/1210. 2/1210. Oke, berarti benar yang ini, berarti akun-akunnya payable. Oke, kita masukkan tanggal 31. Ya, ini purchase journal, masih purchase journal. Di sini refnya PJ. Oke, kita lihat account payable ini di purchase journal muncul di sisi kredit 41.800.000. Berarti kita akan masukkan ke sisi kredit, berarti di sini. Ya, 41.800.000. Oke. Kita masuk kolom saldo. Sebelumnya ada saldo kredit 77 juta. Kemudian ada hasil posting dari purchase journal 41.800.000. Sehingga kredit ketemu kredit, maka kita akan jumlahkan, ketemu saldo kredit sebesar 118.800.000. Oke, untuk purchase journal selesai. Sekarang kita masuk ke cash receipt journal. Oke, saya rasa untuk cash receipt journal silahkan dimasukkan ya kode-kode yang muncul di cash receipt journal. Yang debit nanti saldonya dimasukkan di buku besar sebagai saldo debit, yang kredit nanti dimasukkan di sisi kredit untuk saldonya, seperti itu. Baik itu cash receipt journal maupun cash payment journal, ini silakan data rekapitulasinya diposting semua ke dalam buku besar. Caranya seperti tadi, petty cash pun sama ya. Jadi data yang diambil silakan diambil dari data rekapitulasinya. Kemudian yang terakhir adalah dari general journal ini. Silakan diposting semua, caranya seperti tadi. Oke, setelah diposting semua, maka hasilnya nanti kira-kira adalah seperti ini. Hasilnya nanti akan ketemu hasil kira-kira seperti ini. Ya, kira-kira hasilnya nanti seperti ini. Ya. Akan menghasilkan saldo, misalnya untuk cashing bank nanti akan menghasilkan saldo untuk saldo debit itu sebesar 145.257.500. Untuk petty cash menghasilkan saldo sebesar 3 juta. Untuk account receivable akan menghasilkan saldo debit 111.575.000 dan seterusnya sampai selesai. Oke, baik, setelah semua yang ada di jurnal khusus atau akun-akun yang muncul di jurnal khusus ini sudah kalian posting semua ke dalam buku besar, langkah selanjutnya adalah kita akan buatkan untuk trial balance 31 Desember. Oke. Jadi trial balance ini digunakan untuk mencatat saldo-saldo akhir yang muncul di buku besar ini.
Oke, caranya cukup mudah ya. Yang pertama adalah silakan kalian masukkan untuk nama akun dan kode akun ya yang ada di daftar akun ya. Sekali lagi yang ada di daftar akun di sini. Oke, jadi untuk merekap trial balance atau membuat trial balance, silakan semua data akun yang ada di daftar akun ini kalian masukkan ke sini ke dalam kolom nomor akun dan nama akun. Atau bisa juga nomor akun dan nama akun ini kalian ambil dari buku besar ini ya, kode dan nama akunnya kalian ambilkan dari buku besar ini, karena buku besar ini untuk nama dan kode akun itu diambil dari daftar nama akun yang ada di soal ini, artinya itu sama saja. Oke, setelah kode akun dan nama akun ini sudah dimasukkan, maka selanjutnya kita akan coba masukkan saldo-saldo yang muncul di buku besar ini. Misalnya contohnya adalah untuk Exim Bank. Ini di buku besar menghasilkan saldo debit sebesar 145.257.500, maka kita akan masukkan ke trial balance 31 Desember 2013 ya ini ya. 2013 itu di sisi debit karena di buku besar tadi menghasilkan saldo debit. Oke, seperti itu caranya cukup mudah. Kemudian petty cash ini menghasilkan saldo akhir di sisi debit itu 3 juta. Berarti dimasukkan di trial balance di sisi debit 3 juta. Lalu kemudian untuk account receivable ini menghasilkan saldo debit ya. Untuk account receivable menghasilkan saldo debit itu sebesar 111.575.000. Berarti di trial balance kita masukkan di sisi debit. Oke, dengan jumlah yang sama. Lalu selanjutnya untuk allowance for debt ini menghasilkan saldo kredit ya. Karena di sini tidak ada perubahan dari yang disebabkan oleh transaksi, berarti ini saldo awal otomatis akan menjadi saldo akhir di sisi kredit sebesar 3.600.000. Berarti dimasukkan di sisi kredit 3.600.000. Oke, selanjutnya untuk merchandise inventory di sini. Oke, merchandise inventory ini menghasilkan saldo akhir di sisi debit itu 56.500.000. Maka kita akan masukkan di sisi debit sebesar 56.500.000. Dan seterusnya silakan saldo-saldo akhir di buku besar ini dimasukkan ke dalam trial balance ini ya. Sehingga setelah nanti dimasukkan semua maka kira-kira hasilnya seperti ini. Ya, seperti ini. Oke, setelah di-input semua atau dicatat semua saldo-saldo yang muncul di buku besar ke dalam trial balance, maka selanjutnya kita akan jumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya. Oke, setelah saya jumlahkan di sini ketemu sisi debit sebesar 1.762.477.500. Untuk sisi kreditnya pun sama. Oke, jika sudah balance atau seimbang seperti ini, hasilnya sama, kemungkinan besar trial balance atau buku besar yang kalian catat ini sudah benar. Oke, saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup segini ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan coba bahas mengenai jurnal penyesuaian untuk data sebagai bahan membuat neraca laju atau buku kerja. Saya rasa cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.